Salam sehat selalu. Kembali bertemu dengan Bunda Suarti. Kali ini dalam kegiatan parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini Bu-Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul dalam acara parenting kita hari ini. Oh iya, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang mengenal bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, adapun tujuannya agar kita mampu mengenal bahan-bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi. Kemudian kita juga mampu memanfaatkan bahan-bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, kita juga mampu membuat jajanan atau makanan sehat dengan menggunakan bahan lokal. Mengapa kita harus mengenal, memanfaatkan, serta membuat makanan dari bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi? Nah, ibu-ibu sekalian, pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah dan kebudayaan setempat. Atau dengan kata lain, bahan makanan lokal adalah makanan yang mudah dijumpai di sekitar lingkungan kita. Orang tua harus dapat memanfaatkan bahan lokal ini sebagai bahan untuk mengkonsumsi atau konsumsi makan harian keluarga. Kita juga harus dapat memilih bahan-bahan lokal apa saja yang dapat memenuhi gizi keluarga, serta memahami bahan-bahan makanan lokal apa saja yang mengandung zat gizi yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan makan anak dan keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memvariasikan berbagai bahan makanan lokal tersebut sebagai makanan atau jajanan yang akan kita buat untuk anak, yang akan kita sajikan buat mereka. Dan yang terpenting adalah membuat makanan atau jajanan sendiri lebih aman bagi anak daripada membeli jajanan di luar yang belum tentu kita tahu tingkat kebersihan dan keamanannya. Baiklah ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya akan mengenalkan bahan makanan lokal yang ada di wilayah kita. Kita sama-sama melihat bahan makanan apa saja yang ada di wilayah kita. Nah, bahan makanan lokal ini terdiri dari berbagai kriteria atau tergantung kandungan gizi dan vitamin yang ada di dalamnya. Yang pertama, kandungan karbohidrat. Nah, makanan lokal yang mengandung karbohidrat di daerah kita yaitu yang pertama beras. Nah, di daerah kita ini di Arga Makmur khususnya adalah sebagai sentra atau lumbung beras bagi Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, apalagi di desa kita ini terdapat pesawahan, tempat untuk menanam padi yang menghasilkan beras. Selain untuk dibuat nasi, sebenarnya beras ini juga bisa dibuat berbagai macam makanan atau masakan yang bisa kita sajikan untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, jagung. Nah, jagung ini adalah juga sumber karbohidrat. Nah, selain direbus begitu saja sebagai makanan pokok, bisa kita buat juga sebagai makanan atau jajanan. Misalnya kita buat bakwan, kemudian kita buat popcorn dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ubi rambat. Nah, ubi rambat ini kebetulan di tempat kita, di wilayah kita ini banyak sekali ibu-ibu yang menanam ubi rambat dan juga ubi kayu. Nah, dari ubi rambat dan ubi kayu ini selain digunakan sebagai makanan pokok, juga bisa dijadikan sebagai makanan jajanan yang bergizi. Antara lain bisa digoreng, kemudian dibuat bubur candil, kemudian bisa dibuat kue-kue, klepon dan sebagainya. Nah, selain 3 macam ini, untuk makanan pokok masih banyak lagi ya. Tetapi untuk yang di daerah kita yang lokal adalah kebanyakan jagung, beras dan ubi. Nah, kemudian yang kedua, bahan-bahan yang mengandung protein. Bahan lokal yang banyak kita jumpai yang mengandung protein adalah kacang-kacangan. Salah satunya
kacang hijau. Nah, banyak dari ibu-ibu wali siswa yang menanam kacang hijau di ladangnya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya, Bu ya. Proteinnya sangat tinggi, dan kacang hijau ini bisa kita buat untuk buat bubur, kemudian buat kue-kue yang lainnya. Nah, kemudian ada tempe dan tahu. Tempe dan tahu banyak sekali kita jumpai dan mudah kita jumpai di wilayah kita ini. Ini sebagai makanan yang sangat banyak gizinya, karena tempe dan tahu ini kandungan gizinya sama dengan kandungan gizi di daging ya, proteinnya sama dengan kandungan yang ada di daging. Nah, kemudian ada juga ikan. Ikan kebetulan di wilayah kita banyak yang memelihara kolam, sehingga kita mudah mendapatkan ikan. Nah, ikan itu selain untuk lauk juga bisa dibuat makanan jajanan. Misalnya dibuat bakso ikan, kemudian cendol ikan. Nah, kemudian ada juga telur. Nah, telur ini kita juga tidak susah mendapatkannya, karena banyak sekali warga di sekitar kita ini yang memelihara ayam petelur. Nah, kemudian setelah protein ada lagi bahan lokal yang dari sayuran. Nah, ini ada kacang panjang, ada bayam, ada gambas atau oyong. Nah, selain dibuat sayuran, bayam juga bisa dibuat keripik, misalnya keripik bayam. Nah, ini bisa sebagai makanan cemilan untuk anak-anak ya. Nah, kemudian ke buah-buahannya. Buah lokal yang mudah kita dapat yang ada setiap rumah yaitu pohon pisang. Nah, pisang ini banyak sekali vitaminnya dan bisa dipergunakan untuk membuat jajanan anak seperti pisang goreng, pisang crispy, keripik pisang, sale pisang, kemudian juga pisco dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa dicampur dengan bahan-bahan lain dibuat jajanan. Misalnya dengan beras tadi kita kombinasikan dengan tepung beras, kita buat nogosari misalnya. Di dalamnya berisi pisang dan di luarnya menggunakan tepung beras. Nah, ibu-ibu, itu tadi bahan-bahan yang lokal yang banyak mengandung vitaminnya, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan jajanan yang akan kita kombinasikan dengan bahan-bahan yang lain yang akan kita buat jajanan makanan. Nah, udah jelas semuanya ibu-ibu? Kalau memang belum ada yang jelas, silahkan ibu tanyakan tentang bahan-bahan lokal yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini atau topik kita kali ini. Oh iya, ternyata alhamdulillah ibu-ibu semua sudah paham semua tentang jenis-jenis bahan makanan lokal yang ada di daerah kita ini yang bisa kita manfaatkan untuk membuat jajanan anak. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat resep jajanan makanan yang kita gunakan menggunakan makanan-makanan lokal, bahan makanan lokal ini yang kita variasikan. Nah, silahkan berkelompok, ibu membuat kelompok dan membuat resep untuk jajanan makanan untuk anak.